Selamat malam untuk Bapak Kani, Om Roni, lebih khususnya pada Pak Polo yang sudah memimpin ibadat kita pada malam ini. Pak Filipo, salah, maaf. Tentunya saya sendiri merasa bahagia dan merasa inilah yang paling tinggi yang saya dapatkan selama hidup saya. Dan saat ini saya sudah titik itu, yaitu mendapatkan gelar sarjana. Tentu banyak rintangan saat dalam proses menempuh pendidikan ini. Yang pertama, saya kuliah membayar sendiri. Tentunya ada kesulitan di situ. Yang pertama soal waktu, di mana kita bisa membagikan waktu untuk bekerja dan kuliah. Dari hal itu, saya merasa proses itu banyak rintangannya, dan itu saya pikir itulah proses pendewasaan diri saya. Tak perlu saya sampaikan satu persatu masa-masa sulitnya. Intinya untuk diri saya sendiri, saya hanya semangat, dan untuk adik-adik saya yang masih proses juga semangatlah. Yang terakhir juga, saya berterima kasih juga kepada Guru Tevi dan Guru Marcel, karena berkat motivasi dari mereka, saya bisa juga dapat mencapai titik seperti ini. Itu dari saya, sekian dan terima kasih. Baik, untuk yang lain lagi, membagikan sharingnya sama tadi, yaitu pengalaman, tantangan, rintangan, kesulitan dalam menjalankan atau mengejarkan cita-cita, sama tadi. Silakan. Selamat malam untuk semuanya. Terlebih khusus selamat malam untuk Om Kani, Om Roni, Om Polo. Terima kasih sudah meluangkan waktu dalam acara ibadah malam ini. Saya juga berterima kasih dengan Kak Yovin, Bapak Angel, dan semuanya yang hadir pada malam hari ini. Dalam proses perkuliahan saya memang dari awal itu sudah didukung oleh orang tua, dan yang paling rumitnya itu, mohon maaf sebelumnya, aku hanya singkat saja ya. Itu yang paling banyak itu tugas dan waktunya juga. Emang nggak banyak seperti yang lain. Kalau yang lain itu kan bekerja, kalau kita sih enggak. Kalau kita itu dari awal emang orang tua sampai selesai. Ya, itu saja hanya dari saya. Sekian dan terima kasih. Ya, selamat malam Ndema ACKE yang sudah bersedia meluangkan waktu pada malam hari ini untuk hadir bersyukur bersama kami, yang sudah menyelesaikan kuliah dan sudah diwisudakan. Tentunya ini sesuatu hal yang sangat bahagia gitu, dan bersyukur. Dalam perjalanan, kalau saya emang awalnya saya kuliah D3, dan itu full dibiayai oleh orang tua pada waktu itu. Jadi saya hanya fokus kuliah saja. Setelah lulus kuliah D3, saya cari kerja sendiri, dan puji Tuhan saya punya niat untuk melanjutkan kuliah saya mengambil S1. Jadi perjalanannya memang cukup sesuatu perjuangan yang luar biasa gitu, karena memang waktu itu saya kuliahnya transfer dari D3 ke S1 itu, karena biasanya kalau ke kampus lain itu pasti harus dari awal untuk mengambil S1. Cuma jurusan yang saya ambil
di kampus yang sama itu mereka ada kerjasama, jadi bisa langsung ambil khusus S1-nya saja 2 tahun. Dan waktu itu saya kerja sampai sekarang saya kerja di Cilengsi, jadi saya kuliahnya di Kramat Raya di dekat Pasar Senen. Jadi saya pulang kerja sore dari 3:30 itu start dari Cilengsi menuju Kramat Raya, itu sesuatu hal yang luar biasa ya. Dan itu selama 1 semester saya jalan pulang kerja dengan segala macet-macetnya Jakarta, dan nyampe rumah itu sudah tengah malam sekali, sudah jam 11-an ke atas. Dan selama 1 semester kuliah itu saya hampir tidak mengenal tetangga ya, karena pagi kerja, pulang kuliah, Sabtu Minggu juga kadang tugas dan lain-lain sebagainya. Dan puji Tuhannya, mungkin bagi kita semua ya, pandemi itu bencana untuk semua kita. Cuma buat saya sendiri, pandemi COVID itu berkat buat saya, karena saya bisa kuliah dari rumah. Dan jadi saya tidak perlu pulang kuliah terus berangkat jalan-jalan malam naik motor sendiri ke sini. Dan puji Tuhannya kuliah dari rumah sampai selesai, sampai skripsi pun saya online. Dan wisuda waktu itu ditunda beberapa kali karena pandemi. Dan akhirnya pada 20 November kemarin, puji Tuhan sudah diwisudakan. Dan itu saja, terima kasih. Pesannya mungkin untuk adik-adik yang masih berjuang ya, kalau masih ada niat dan masih ada kesempatan, apalagi bagi adik-adik yang memang dibiayai oleh orang tua, itu tanggung jawabnya lebih gitu, karena ya mikir orang tua, jadi harus benar-benar harus sungguh-sungguh gitu. Itu aja, terima kasih. Tabe vie sangget ACKE C Kalimalangho Wan kue etan tua keren tua ata sedia hadir onde vieho. Terima kasih temangaya kata selain terima kasih kolega Medla Tante Amia untuk hadir dalam acara syukuran atas wisuda atau atas hasil kerja keras kami selama ini. Jadi pertama-tama saya ingin menyampaikan, jadi mungkin ACKE semua bilang tidak perlu itu. Kami adalah dari perkenalkan keluarga saya, itu kami dari 11 bersaudara. Nah, awal saya datang ke Jakarta ini itu awalnya itu bukan rencana untuk kuliah. Awalnya itu hanya penasaran dengan Jakarta. Jakarta itu kayak gimana sih gitu. Jadi datang ke Jakarta itu hanya ikut-ikutan. Kebetulan di Jakarta ada kakak saya di Jakarta, terus dipanggil ke sini. Katanya datang ke Jakarta aja, nggak apa-apa cari kerja. Sampai di Jakarta dapat kerja terus dapat uang itu. Nah, berkat dukungan dari saudara-saudara saya, begitupun orang tua saya, jadi saya bisa dikuliahkan oleh mereka. Dan kebetulan setelah waktu saya pas tamat SMA saya, pas tamat SMA, mama saya meninggal. Terus pas selesai kuliah sekarang juga bapak saya meninggal. Jadi kesuksesan yang saya dapatkan sekarang ini untuk mereka yang telah tiada. Semoga
Jadi kesuksesan yang saya dapatkan sekarang ini hanya untuk kedua orang tua saya. Karena waktu saya tamat SMA kemarin itu mama kandung saya meninggal. Terus pas saya tamat selesai kuliah kemarin, tepatnya 2020 kemarin bulan 8 tanggal 12 bapak saya dipanggil Tuhan. Jadi kesuksesan saya sekarang ini buat kedua orang tua saya yang telah dipanggil Tuhan. Semoga mereka terima di sisi kanan Allah Bapa di surga. Dan tentunya untuk adik-adik yang masih berjuang, jangan patah semangat, tetaplah semangat, jangan membuat jangan menjadi alasan untuk masalah dalam keluarga. Jadi kita tetap berjuang dan tetap maju. Sekian dari saya, terima kasih, selamat malam. Baik, terima kasih. Untuk itu kita tepuk tangan untuk 6 orang saudara kita ini. Tepuk tangan. Oh ya, silakan, singkat aja kalau gitu. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Baik, Tabebie Latang Ndema CKE yang pada malam hari ini sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama-sama mensyukuri perayaan wisuda di antara kami. Mungkin singkat cerita, saya setelah dari SMA Negeri 2 Langkerembong, saya ingin melanjutkan kuliah di kampus Unindra, dan di situ saya mengambil prodi biologi. Nah, mungkin awalnya itu saya ingin mengambil jurusan IT karena awalnya itu saya cinta dengan jurusan IT, tapi mungkin nggak jodoh kali ya. Jadi sekarang saya mengambil sarjana pendidikan, yaitu pendidikan biologi. Pendidikan biologi itu sebenarnya asing juga sebenarnya buat saya karena SMA-nya saya ngambil jurusan IPS. Tiba-tiba kuliahnya saya ngambil biologi. Jadi sebenarnya asing. Tapi mungkin biologi emang jodoh kali dengan saya. Itu aja. Terima kasih. Selamat malam Om Roni, selamat malam Om Handi, selamat malam Om Ganis, selamat malam Bapak Filipus dan kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Yufin yang selalu mendukung dan mensupport saya sehingga saya bisa sampai di titik ini. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar Nikeng karena jujur saya dari Kempo sendiri di sini dan keluarga besar Nikeng itu selalu mengayomi saya bahwa saya itu menjadi bagian dari keluarganya mereka, bahkan saya ada di grup Nikeng. Nah, untuk pengalaman saya untuk mulai kuliah, pengalaman berkesannya itu mungkin ada 3. Pengalaman berkesan saya ketika kuliah itu yang pertama ketika saya semester 2. Kebetulan di semester saya itu, semester 1 saya mengambil kelas reguler. Jadi kuliahnya itu dari Senin sampai Kamis. Karena sebelumnya saya bekerja ketika SMA, jadi saya rasa waktu ketika semester 1 itu, waktu itu dibuang begitu aja. Akhirnya ketika semester 2, saya memberanikan diri untuk bertemu dengan dosen pembimbing akademik saya, atau kalau SMA atau SD-nya itu kita dosen wali kelas. Kalau di kuliahnya dosen pembimbing akademi, saya meminta kepada beliau agar saya pindah ke kelas karyawan. Karena tekad saya untuk kuliah sambil kerja, akhirnya saya memberanikan diri. Tapi karena dosen pembimbing akademik saya berpegang pada aturan kampus bahwa seorang mahasiswa boleh pindah kelas karyawan setelah dia menempuh pendidikan selama 3 semester. Tapi untung dosen pembimbing akademik saya kasih solusi lain, yaitu saya harus bertemu dengan Kaprodi pendidikan matematika. Setelah itu saya harus bertemu dekan. Karena tekad saya untuk bekerja dan membantu orang tua, saya memberanikan diri untuk ketemu Kaprodi, namanya Pak Huri. Setelah berbincang dengan beliau, saya disarankan untuk bertemu ke dekan fakultas. Akhirnya saya ditemani oleh dosen pembimbing akademi. Saya ketemu di dekan fakultas, saya menjelaskan kenapa saya mengambil kelas karyawan. Saya menjelaskan kronologinya seperti apa, bahwa saya dari
anak desa dari Nusa Tenggara Timur datang ke Jakarta ingin rantau sambil kuliah, sambil bekerja juga. Akhirnya dengan berbagai pertimbangan, Ketua Dewan Fakultas mengizinkan saya untuk mengambil kelas karyawan. Akhirnya saya pindah di semester 2. Ketika semester 2 saya pindah ke kelas karyawan, dan puji Tuhan setelah semester 2 saya melamar pekerjaan. Sampai saat ini saya masih ingat total pekerjaan yang saya lamari di Jakarta ini ada 16 perusahaan. Yang keterima cuman ada 3 dan yang ketipu ada 1. Jadi waktu itu saya masih ingat nama jalannya, Jalan Caringin 2B Jakarta Pusat. Saya pernah ditipu kalau misalnya saya boleh masuk perusahaan tersebut dan membayar uang 600.000. Karena waktu itu saya masih anak kampung yang tidak tahu apa-apa, tidak mengerti internet, hanya percaya omongan dari sosial media. Akhirnya saya konsultasi ke teman saya, ternyata itu penipuan. Akhirnya dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa, saya lamar di PT Eka Boga Inti, dan di sana dengan mengikuti berbagai seleksi kurang lebih 1 bulan, saya diterima di sana. Pertamanya saya sebagai part time. Setelah 8 bulan part time, saya dipercayakan untuk menjadi karyawan tetap di Hokben. Setelah saya pindah semester 2 itu rasanya itu berat sekali, karena saya kerjanya itu Senin sampai Kamis, di weekendnya saya harus kuliah. Dan kuliah kelas karyawan yang notabene setiap kali pertemuan itu pasti selalu ada tugas. Sempat menyerah, apakah saya mau meninggalkan kuliah, tapi tidak enak karena harapan dari orang tua anaknya harus sampai sarjana. Apalagi kalau kita orang Manggarai, kalau datang sekolah pasti dibuat wai di jong kami tekem ponda tiba buat wai pakai manuk bakok, pakai manuk apa sih jong nata tua putuga cara lakona putuga luar ketah ta kulengger musi air pandai rantang rita keluarga rita kata tua ai coba lanjut terus. Akhirnya dengan support dari supervisor saya, kebetulan supervisor saya dulu di Hokben itu orang Batak, dia menyarankan saya untuk mencari pekerjaan lain. Justru dia yang menyarankan saya untuk mencari pekerjaan lain. Dia bilang, coba kamu keluar dari perusahaan ini, coba kamu cari pekerjaan lain, contohnya misalnya di bank. Akhirnya saya bilang, masa lulusan SMA bisa kerja di bank? Terus dia bilang, kamu coba aja searching. Akhirnya karena mempunyai relasi, kebetulan kuliah juga saya aktif dalam berorganisasi, yaitu Keluarga Mahasiswa Katolik Universitas Indra Prasta PGRI. Saya di divisi liturgi. Akhirnya dengan berbagai relasi, saya nanya ke teman-teman saya, ternyata memang benar. Kalau di BCA, mungkin sebagai informasi juga kepada teman-teman yang masih kuliah atau baru lulus SMA, bahwa di BCA itu ada namanya program Bakti BCA. Pengalaman berkesan yang ketiga itu ketika saya operasi. Saya semenjak saya kuliah dan bekerja, saya pernah dioperasi. Saya pernah dioperasi itu, dan puji Tuhan keluarga Nikang sangat luar biasa bagi saya. Keluarga Nikang itu sangat membantu saya, terutama Kak Yovin, Kak Marcel, Kak Tevi, Kak Yardus, semua teman-teman yang di gedung. Ketika saya operasi, mereka berbondong-bondong datang ke rumah sakit UKI untuk jenguk saya. Pokoknya keluarga Nikang itu sangat luar biasa bagi saya. Bukan hanya tapi sudah menjadi keluarga utama bagi saya. Seiring berjalannya waktu, ketika saya operasi, keesokan harinya saya harus ujian pengendalian mutu. Jadi kalau di Unindra itu ada ujiannya ada 2, ada UAS sama ujian pengendalian mutu. Nah, kalau UAS ini ada susulannya, tapi kalau ujian pengendalian mutu tidak ada susulan. Kalau misalnya kita tidak ada ikut ujian, berarti kita tidak akan mendapatkan nilai. Dan di semester 4 tersebut, semester 4 saya titik terendah saya, karena di semester 4 tersebut saya ngulang 2 mata kuliah. Saya masih ingat mata kuliahnya aljabar linear dasar sama geometri analitik. Karena ini mata kuliah UPM, dan waktu itu saya operasi, jadi saya tidak sempat ngambil. Dan atas berkat Tuhan yang Maha Esa, saya juga bisa lulus tepat waktu. Di semester 7 saya bisa mengambil semua mata kuliah yang ulang tersebut, dan puji Tuhan hasilnya sangat memuaskan. Dan pada tanggal singkat cerita, pada tanggal 6 Agustus 2019 saya yudisium, saya lulus dari Unindra, dan saat ini saya sudah mendapatkan ijazah Unindra, dan puji Tuhan status predikat nilai saya itu sangat memuaskan. Itu semua karena berkat usaha dan kerja keras saya dan motivasi dari Kakak Ovin semata yang selalu mendukung dan mensupport saya. Pesan saya buat teman-teman yang muda, apapun rencana dan niat Anda, jangan banyak mengeluh, perbanyak usaha, dan siapapun Tuhanmu tetap bersyukur dan mengucap terima kasih atas segala rezeki dan kenikmatan yang Tuhan berikan kepada Anda. Terima kasih. Tangan di masyarakat kita ini.
6 ya? 6. Terima kasih. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih, 6 orang tadi telah membagikan sharing pengalaman suka dan duka untuk mengejar cita-cita mereka. Apa yang kita ambil kesimpulan tadi yang mereka sharing untuk kita semua ini, yaitu suka dan duka mereka telah lalui. Karena inilah perjuangan yang luar biasa bagi mereka. Karena Tuhan selalu menyertai dan menuntun mereka sehingga segala cita-cita dan harapan mereka ini tercapailah malam hari ini, yaitu mereka sudah wisuda. Untuk itu saya menyampaikan selamat untuk 6 saudara-saudariku ini. Ya, semua tantangan dan rintangan ini adalah atas rahmat dan anugerah Tuhan kepada saudara semua ini. Maka kalau cara menggerai, dia tadi bilang lalong bako kedulakom lalong rombeng dukole. Apa artinya itu? Artinya Oke, selamat malam. Saya di gini. Saya tadi mencoba mendengar kesaksian dari saya kira anak-anak saya nih tentang desa, dan kesimpulan saya adalah bahwa mereka punya jalan masing-masing sampai ke SKAT, sampai mereka dapat sampai di wisuda, mereka punya jalan masing-masing. Karena itu saya berpikir kita tidak ada alasan untuk berpikir sekarang bahwa kedepannya mereka punya jalan yang sama untuk mencapai kesuksesan. Pasti kedepannya juga berbeda-beda. Nah, namun demikian, pengalaman saya ada beberapa hal yang menurut saya menjadi kunci ya kesuksesan. Kalau kita baca-baca sekarang ini itu kadang-kadang ilmu pengetahuan itu tidak terlalu, saya tidak menganggap remeh, penting, tapi bukan itu yang terpenting. Itu pengalaman saya. Itu ilmu pengetahuan penting tapi bukan tidak terpenting. Saya pernah diwawancara untuk suatu perusahaan yang besar sekali, dan pertanyaan pertama setelah melewati begitu banyak langkah, saya diwawancara oleh presiden direktur perusahaan itu. Rupanya dia yang berkeberatan saya diterima di situ di perusahaan besar itu. Dan saya bertemu dia bilang, Pak Kanis, saya sudah lihat kamu punya ijazah, saya sudah lihat rekomendasi, dan saya cemas. Saya bilang, kenapa Pak? Kenapa Bapak cemas? Jawaban dia agak aneh bagi saya. Dia bilang, ya karena kamu belajar filsafat. Orang filsafat biasanya orang kiri, orang yang tidak berbisnis. Nah, kemudian saya jawab, Bapak kasih saya 50 juta, saya nggak mau bekerja untuk Bapak lagi. Kan gitu. Nah, kemudian dia bilang, untuk apa 50 juta nih? Saya mau berbisnis, saya bilang. Kalau begitu kamu diterima katanya. Kan gitu. Jadi kadang-kadang saya belajar filsafat tapi sudah pernah ditawarin di mana-mana di perusahaan besar juga. Tapi kemudian waktu saya diterima di perusahaan besar itu, tapi saya kembali ke Jakarta Post. Jakarta Post nggak mau izinkan saya keluar. Saya tetap di Jakarta Post lah sampai sekarang, sampai pensiun lah gitu. Nah, yang saya mau katakan adalah kunci kesuksesan kedepannya ini bukan ilmu pengetahuan, karena semua ilmu pengetahuan sekarang ini mereka bilang ada finger of your tips gitu ya. Di ujung jari ada tips of your fingers, di ujung jari kita semuanya bisa di internet. Nah, kunci ke depan kesuksesan kedepannya adalah soal karakter. Kalau boleh, karakter kita soal mereka bilang social skills, keterampilan sosial. Keterampilan sosial itu adalah kemampuan kita untuk bergaul dengan orang, dan juga bagaimana kita bergaul dan membawa diri ya ke terhadap orang lain. Nah, itu yang menurut saya ya mungkin adik-adik yang perlu pelajari ke depannya gitu. Soal kesuksesan sih menurut saya kita punya jalan masing-masing. Cuma nanti yang menurut saya yang agak penting adalah
soal social skill itu, kemampuan sosial kita untuk bergaul dengan orang lain. Kadang-kadang sekarang ini pengalaman saya juga. Kadang-kadang yang ditanya itu bukan apa yang kamu tahu, tapi siapa yang kamu tahu sebenarnya. Itu yang akan ditanya oleh yang punya perusahaan, yang pemberi pekerjaan. Siapa yang kamu tahu, bukan apa yang kamu tahu. Dalam hal ini ya kadang-kadang pengetahuan kita tidak terlalu dibutuhkan ya, tapi siapa yang kita tahu. Tapi sebenarnya bukan soal siapa yang di belakang kita, tapi kemampuan kita untuk bergaul dengan orang lain. Nah, saya kira hanya itu saja yang pesan saya untuk kepada adik-adik ya, untuk kedepannya. Kita tidak usah berpaku dengan apa namanya itu, dengan kuliah ya. Kalau pengalaman saya itu, nah itu kadang-kadang kita bekerja tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari di universitas. Saya juga pernah, misalnya dulu saya pernah ditawarin untuk kerja di marketing, padahal saya bukan marketing, saya wartawan ya. Saya diminta, saya kebetulan bertemu dengan berteman dengan orang Inggris yang waktu itu dia dikerja perusahaan di konsultan gitu. Nah, kalau saya terima tawaran itu dulu, mungkin saya sudah nggak ada di sini lagi gitu. Nah, karena itu tawarannya itu sebelum krisis tahun 97-98. Nah, dia menawarkan saya untuk kerja di perusahaan konsultan. Cuma ya sangat menggoda sebenarnya dari sisi keuangan. Cuma karena saya waktu itu pertimbangannya, kalau saya ke sana karena harus ke Amerika untuk training waktu itu, saya bilang baliknya seperti apa ya gitu. Tapi ya lagi-lagi saya cuma mau ceritakan itu, kemampuan kita untuk bergaul itu cukup menentukan gitu. Bukan tidak semata-mata apa yang kita tahu gitu. Kalau pengalaman saya pribadi, saya belajar teologi, sebenarnya tidak cocok dengan profesi sekarang. Tapi saya belajar terus dan apa namanya itu ya, sampai saya bisa diperhitungkan. Bahkan kalau misalnya saya menulis sekarang tuh lebih banyak keluar negeri daripada di dalam negeri gitu. Jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat atas keberhasilan mencapai sarjana ya, kan gitu. Dan kedepannya kalau boleh saya usulkan, tinggalkan pengetahuan itu, kita mulai dengan kerja tingkatkan kemampuan social skills kita gitu. Kemampuan kita untuk bergaul, untuk menghadap orang lain, dan untuk apa namanya itu ya social skills itu gitu, untuk berteman dengan orang lainnya. Oke, saya kira sekian saja dari saya. Baik, wisudawan, wisudawati yang saya hormati, Profesor, 6 orang ini luar biasa. Lemah stabil. Bersamaan dengan kunjungan Menteri Pariwisata di Wairebo kemarin ini, kalian ini turut bangga dan bahagia juga. Ingat Wairebo kemarin, ingat Sandiagono, ya, ingat Meut Nemho, bersyukur ya, penuh bahagia. Tentu apa yang dirasakan oleh 6 saudara-saudara kita ini patut kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kalau saya memberikan sesuatu ini adalah spektakuler ya. Dari Wairebo ya kan, 6 sarjana dengan berbagai proses perjuangan yang sangat spektakuler. Khususnya yang saya kenal dari 6 saudara kita ini, hari-hari mereka di sini. Betapa indah dan bahagia mereka bernaung, berkumpul, bersinergi di tempat ini. Mulai dengan adik saya Marcel Ndarung, Ibu Rovin, adik Marcel dan adik Tevi. Kita bisa saksikan bersama keberhasilan itu tidak diukur dengan suatu seremonial semata, tapi ini betul-betul proses
by proses outputnya benar-benar nyata. Dan kita pun malam ini 6 saudara-saudara kita ini dengan beberapa fakultas, kalau tidak salah yang saya dengar tadi, ada bisnis, ada IT, ada biologi, ada matematika, ya. Dan memang ini suatu prestasi, dan panggilan itu ya selalu ada. Dan adik Agustin di bank ya Sentral Asia BCA matematika, bayangkan ini benar-benar suatu proses yang sangat luar biasa, dengan cerita suka dan duka adik Justin ya datang di Jakarta dengan relasi, kemudian dan didukung oleh kemauan yang keras, tentu tidak patah semangat. Rasa terharu kita dengar, dan memang ini benar-benar hasil luar biasa. Agustin ya, orang tua tinggal di Kempo sana. Saya pernah masuk di rumah adik Justin, orang tuanya ya. Kemudian juga adik-adik dari Nikeng ini, saya tahu semua rumah mereka berhadapan di Wairebo sana, di Nikeng. Tentu saya sebagai saudara, kita saling berbagi, saling peduli, kita saling memberikan informasi, dan kalian patut diapresiasi. Bukan informasi saja yang kalian dapat, tapi kalian sudah lalui, sudah tempuh dengan time yang sangat tepat, dengan berbagai jurusan-jurusan yang kalian lakukan itu, dan semoga kalian mengabdi ya di bidang pendidikan atau swasta ya, atau di perusahaan-perusahaan lain. Ini sangat penting. Tapi kami sebagai ACKE tentu kami memberikan apresiasi. Rumah ini adalah saksi bisu ya tentang perjuangan dari ACKE dari Wairebo sana ya, atau Nikeng atau desa Satarlenda ya, luar biasa. Dan sebagai contoh juga saya apresiasi keluarga dari Nikeng ini, mereka saling berbagi, saling peduli, dan gotong royong ya, luar biasa. Spiritnya of the spirit, the best, sangat luar biasa. Di mana ada suka dan duka, mereka selalu memberikan informasi, dan saya juga hadir di tengah-tengah kalian ya, ketika kalian mengundang saya, dan saya memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Karena memang pada malam ini kami saksikan ya, walaupun dengan protokol kesehatan mungkin kita sedikit melanggar, tetapi kami sangat antusias ucapkan selamat kepada Weta-Weta, Justin, Desi ya, Helen, ini Sandri Jegol, Mary ya, luar biasa, sangat luar biasa. Hardus ini pekerja keras, kulit, tekun ya. Dia sangat loyal dengan atasannya juga ya, kalau saya tidak salah. Dan memang hasilnya luar biasa. Mereka ini sangat luar biasa. Sungguh-sungguh kita rasa terharu, dan saya pribadi memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Keberhasilan kalian adalah mencerminkan kepribadian kalian. Semoga Tuhan memberkati kalian untuk proses selanjutnya. Justin, Desi ya, Hardus, Elin, Sinu nih, Mary ya, luar biasa.
Jadi karena itu semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kami berikan aplaus yang meriah untuk Ibu Roni.